Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mentor Laundry Channel. Pagi ini kita kedatangan tamu, Bapak Wasmo, seorang yang dulunya adalah pedagang minyak keliling di kawasan Jagakarsa dan sekitarnya. Kemudian beliau pivot bisnis, membuat bisnis laundry. Seru bukan? Dari pedagang keliling dengan gerobak sekarang mempunyai beberapa outlet laundry. Sudah punya rumah sendiri, sudah punya ruko sendiri. Itu sangat luar biasa. Makanya wajib diundang di podcast Mentor Laundry Channel. Kita langsung ke Pak Wasmo. Pak Wasmo, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Pak Wasmo, bagaimana ceritanya kok dari tukang minyak keliling kemudian berani membuka usaha laundry? Awal pertama 2009 itu minyak kan dihilangkan. Saya pindah ke gas kecil. Ternyata setelah saya hitung-hitung modalnya kok lebih gede dan keuntungannya berkurang gitu, nggak kayak minyak zaman dahulu. Pas itu saya dapat dapat ya kayak ada yang ngasih tahu coba deket ke Pak Rasul gitu. Dan alhamdulillah Pak Rasul itu menuntun saya dari nol. Saya yang namanya laundry tahun 2010 itu saya nggak tahu yang namanya laundry itu kayak apa. Bahkan mencet mesin pun saya nggak bisa. Tapi alhamdulillah tahun 2010 bulan Maret tanggal 9 saya memberanikan diri buka laundry. Modal di awal cuma 40 juta. Luar biasa, itu berdarah-darah tuh 40 juta Pak Wasmo ya. Modalnya nabung sekian puluh tahun 40 juta langsung berani buka laundry. Itu luar biasa Pak Wasmo. Lanjut silakan Pak Wasmo. Tapi setelah berjalannya waktu juga yang namanya saya nggak tahu laundry, terus tetangga juga ya gimana ya lah. Bahkan ada yang mengejek seolah-olah bagaimana ya. Saya itu ditanya, "Mas, buka laundry ya?" Saya bilang, "Iya." Dia jawabannya tuh, "Ih, nyuci sempak orang." Itu tapi jadi pengalaman saya. Dan pada waktu saya masih jadi pedagang minyak, saya tuh anti megang sempak orang, nih mohon maaf. Sampai saya di awal buka laundry itu setiap ada cucian yang namanya underwear, itu saya pakai plastik saya comot. Cuman saya pikir-pikir, ini kalau begini terus-terusan, saya kan pengen maju usaha. Masa harus begini? Akhirnya saya lambat laun saya berubah. Berarti Pak Wasmo menghilangkan stigma beliau jijik memegang underwear orang-orang. Dengan beliau berusaha menghilangkan stigma itu, sebenarnya beliau sedang berjuang, sedang membuat mindset baru bahwasanya kalau mau maju ya harus mencintai pekerjaannya. Nah, pekerjaan itu. Kalau mau maju ya hilangkan mindset apa yang kita dalam pikiran itu seolah-olah kayak jijik itu hilangkan. Nah, luar biasa. Ini sebuah pemikiran yang harus dipunyai oleh seorang pengusaha laundry Pak Wasmo ya. Jadi kalau mau maju ya cintai pekerjaan Anda sebagai pengusaha laundry. Maka Pak Wasmo bisa menghilangkan stigma yang tadinya jijik dengan memegang dalaman orang. Beliau hilangkan dan sekarang sudah sangat-sangat luar biasa. Kemudian ketika Pak Wasmo mulai, bukanya awal di kontrakan atau di mana Pak? Di kontrakan. Di rumah kontrakan yang Pak Wasmo tinggal memulai usaha laundry? Saya kontrakan waktu itu di Jalan Kelapa Puan, saya dapat kontrakan itu di Pepaya, Jalan Pepaya Raya. Jalan Pepaya Raya buka di situ pertama. Buka di situ pertama. Yang hari ini rukonya udah dibeli sama Pak Wasmo? Sebelahnya. Sebelahnya udah dibeli Pak Wasmo dengan nilai fantastis. Kalau nggak salah 2 miliar ya Pak Wasmo ya? Lebih. Iya. Pak Wasmo bisa membeli ruko sendiri seharga 2 miliar. Yang dulu mungkin
tidak terbayang di benak Pak Wasmo ya mungkin waktu masih jualannya. Mimpi juga enggak. Mimpi juga tidak. Ini bagus teman-teman Mendy dan Besti. Ketika Pak Wasmo tidak mempunyai mimpi untuk mempunyai ruko yang dia sewa untuk laundrynya, ternyata ketika beliau dengan disiplin keuangan, dengan beliau sangat-sangat mau belajar walaupun tidak punya basic laundry, ketika dia mau belajar dan kemudian Pak Wasmo bisa melewati semuanya. Hari ini Pak Wasmo sudah punya berapa cabang sekarang Pak Wasmo? Semua ada 6. Semua ada 6 cabang. 6 cabang loh, Mendy dan Besti. Itu tidak kaleng-kaleng itu untuk seorang tukang minyak dorong. Itu pencapaian yang sangat luar biasa. Kemudian seiring waktu, apa biasanya kendala-kendala yang Pak Wasmo alami di bisnis laundry? Ya, satu paling karyawan. Kedua, cuaca kalau nyuci karpet, jujur aja, karena saya karpet masih manual. Oh, karpetnya masih pakai mesin cuci yang gede, dibongkar, tabungnya dilas, kemudian dibikin bingkai. Masih pakai spinner yang ala kadarnya. Pak Wasmo belum punya spinner yang panjang 3 meter. Kita doakan ke depan Pak Wasmo punya lahan dan punya spinner yang bisa menyelesaikan order karpetnya biar cepat. Itu Pak Wasmo ya? Amin. Amin. Kemudian masalah karyawan Pak Wasmo. Kan seringkali banyak teman-teman pengusaha laundry itu berkendala di masalah SDM. Pak Wasmo tuh menyikapinya seperti apa? Ya, kalau saya bawa satu dari kampung, terus kita ajarin di awal. Kelanjutannya setelah dia bisa ya kita tempatkan di outlet mana yang masih kurang buat karyawan. Jadi semua dari kampung Pak Wasmo ya? Nggak ada ngambil orang dari sekitarnya atau orang-orang lokal tuh belum Pak Wasmo ya? Sudah, cuman rata-rata dia nggak lama, paling 3 bulan, 2 bulan keluar, kan percuma. Sedang saya usaha itu kan pengennya berkelanjutan. Dan nanti kalau gonta-ganti karyawan, customer bagaimana? Gosokan berubah lah, pelayanan berubah lah. Kan kita pusing juga akhirnya ke situ. Ya. Kalau boleh tahu nama laundrynya Pak Wasmo apa sih? Wulan Laundry Kiloan. Oh, Wulan Laundry Kiloan. Saya pernah datang, itu lipatannya sangat rapi. Kalau teman-teman ingin memperbaiki lipatan baju kiloannya, Wulan Laundry bisa menjadi salah satu benchmarking. Jadi lipatan kiloannya sangat-sangat rapi dan sangat-sangat enak dilihat. Jadi teman-teman mau salah satu mau benchmarking bisa datang ke laundrynya Pak Wasmo untuk belajar melipat atau menyusun laundry kiloan ketika di packing biar sangat bagus. Oh ya Pak Wasmo, ketika Pak Wasmo bisnis laundry berjalan lancar, kan saya dengar tuh Pak Wasmo di kampung sering beli sawah tuh tiap tahun, sampai-sampai sama tetangganya dikira punya pesugihan. Itu gimana ceritanya Pak Wasmo? Kalau menurut saya itu wajar, karena apa? Mohon maaf, saya itu orang susah, dari nol lah ibaratnya. Suami istri itu berjuang dari nol. Nah, setelah itu namanya persaingan, apalagi mohon maaf ini orang kampung. Biasanya kalau ada orang maju sedikit, itu menuduhnya yang enggak. Suatu contoh, katanya kepesugihan lah, miara ngepet lah, miara tuyul. Tapi menurut saya itu wajar kok, manusiawi. Dan saya sikapi dengan cara begini. Yang penting yang saya takutin itu yang kuasa. Karena dia yang memberi rezeki. Ngapain kita ngurusin orang? Yang penting kita suami istri mau berjuang. Bagaimana caranya dan manajemen uang kita bikinlah seirit mungkin. Biarin orang ngomong katanya banyak duit tapi kayak orang susah. Biarin aja. Saya belum pernah yang namanya tampang saya bikin-bikin kayak gini. Ya mohon maaf, Pak Rasul sendiri tahu sendiri. Saya pakai HP yang Android aja baru kemarin 2020. Selama ini saya itu pakai HP yang jadul, yang Nokia tipe 3315.
bayangkan Mendy dan Besti, Pak Wasmo ini orangnya gaptek kalau masalah teknologi. Dia baru ganti smart handphone itu 2020. Setelah kalau ketemu saya liatin terus handphonenya. Mana coba lihat handphonenya? Dia masih pakai Nokia 3315 yang jadul itu, hanya bisa SMS sama telepon. Sekarang orang, saya pikir-pikir orang kebanyakan WA, SMS sudah males. Akhirnya saya berpikir, oh mungkin saya harus ganti HP. Cuman saya juga waktu pertama saya beli iPhone, saya belajar jujur aja sama anak. Belajarnya sama anak? Sama anak saya sendiri. Jadi anaknya sekarang sudah kuliah atau sekolah Pak Wasmo? Yang satu kuliah, yang kedua kalau anak pertama dia nggak mau kuliah, dia pengennya melanjutkan usaha saya. Luar biasa coba. Kalau orang lain tuh mati-matian kepengin kuliah, anak Pak Wasmo malah nggak mau kuliah, malah pengen jadi pengusaha laundry. Itu luar biasa. Dia nggak mau buang-buang duit bapaknya hanya untuk kuliah, tapi langsung minta uang kuliahnya untuk buka laundry Pak Wasmo ya? Buka laundry. Nah, sekarang buka di daerah Gandul sama Cilobak. Jadi udah dua tempat. Si anaknya Pak Wasmo yang pertama sudah buka laundry di daerah Gandul dan daerah Cilobak. Alhamdulillah langsung ramai Pak Wasmo ya? Alhamdulillah jalan. Luar biasa. Pak Wasmo yang tidak mengerti handphone dan hanya tahu handphone yang jadul, yang cuma pakai SMS dan telepon, Nokia 3315, yang kalau ketemu saya, selalu saya cek mana handphonenya. Dia masih setia pakai handphone itu sampai 2020, yang kemudian baru ganti. Itu saja beliau bisa maju dan punya 6 cabang yang omsetnya puluhan juta. Mendy dan Besti harus belajar atau harus tahu pengalamannya Pak Wasmo di dunia laundry. Menarik bukan? Kemudian gini Pak Wasmo, ketika Pak Wasmo membuka 6 cabang, untuk manajemennya, untuk pengontrolannya 6 cabang itu, Pak Wasmo menggunakan metode seperti apa? Bisa dijelaskan nggak Pak Wasmo? Kalau saya orangnya nggak mau ribet sih ya, jadi saya percaya sama karyawan saya didik dari awal begini. Ya saya percaya aja, paling saya survei ke tempat itu ya paling 2 hari sekali, 3 hari sekali. Tapi alhamdulillah mereka selama ini kalau saya lihat dari pembukuan aman-aman aja sih. Belum ada kendala yang lain-lain, belum ada. Oke, berarti Pak Wasmo tiap hari akan mengambil uang setorannya. Karyawan tidak ada yang memegang uang setoran? Nggak ada. Oke. Kemudian dari segi bahan-bahan laundry, Pak Wasmo ini juga sudah pinter, sudah belajar juga cara membuat kayak parfum, ya. Sabun dia sudah membuat sendiri. Jadi dengan 6 cabang itu beliau sudah menguasai chemical-chemicalnya karena sudah lumayan banyak cabangnya. Pak Wasmo, ketika membuat parfum, ada nggak komplain dari pelanggan atau mereka nanya, Pak Wasmo beli ini di mana sih gitu kan? Pasti kan ada pertanyaan tuh. Itu banyak. Bahkan kadang-kadang begini, orang ini training di tempat saya, nanti belakang-belakangnya ujung-ujungnya minta diajarin bikin parfum lah, bongkar mesin lah. Karena saya kan dulu di awal sama Pak Rasul diajarin bongkar mesin begini, jadi nanti untuk mengirit pengeluaran. Dan alhamdulillah sekarang setiap 1 bulan sekali mesin itu saya bongkar sendiri. Kecuali yang berurusan dengan listrik. Saya paling takut, makanya saya selalu manggil mekaniknya Jordan. Terus kalau ketika bikin parfum, apa pengalamannya? Pengalamannya ya kita ngikutin saran pertama dari awal Pak Rasul aja nggak. Ada nggak orang yang datang nawarin parfum ke Pak Wasmo? Gitu? Walah, banyak banget. Bahkan saya pernah nyoba beli karena dia maksa, itu di botol Aqua. Terus gimana Pak? Warnanya kuning. Setelah saya endapkan 1 malam, itu yang kuning di atas, yang putih di bawah. Nggak taunya yang bawah itu air. Itu kejadian 2 kali. Makanya sampai sekarang saya nggak, yang namanya parfum,
nggak pernah beli di luar, pasti belinya di Jordan. Oh, teman-teman, ketika kita sudah maju, maka perhatikan masalah material, terutama deterjen, parfum, dan anti noda. Parfum kalau yang bisa bikin sendiri aja, gampang kok, cuman bibit parfum dengan alkohol ataupun metanol pun bisa. Ketika teman-teman mendapatkan HPP pembuatan yang lebih murah, maka kemajuannya akan seperti Pak Wasmo ini. Pak Wasmo, kemudian saya dengar-dengar Pak Wasmo sudah berani membuka di Condet. Condet itu kan termasuk pasar yang baru buat Pak Wasmo, bukan seperti Jagakarsa ataupun Kelapa Puan ataupun Jalan Pepaya ataupun yang di tempat lain. Apa kira-kira yang mendasari pemikiran Pak Wasmo berani buka di Condet kira-kira? Pertama, keponakan itu kena PHK. Oke. Dia minta, katanya, gimana Om, masa saya kena PHK begini terus. Akhirnya saya berpikir, ya udah kalau kamu mau jalanin, saya bukain laundry. Akhirnya sistemnya bagi hasil 30-70. Dan alhamdulillah berjalan sudah 2 tahun yang di Condet. Omsetnya bagus Pak Wasmo ya? Lumayan, alhamdulillah. Nah, jadi Pak Wasmo ini sekarang sudah berani meng-hire orang-orang di sekitarnya yang nganggur atau tidak punya kerjaan. Ini luar biasa. Ini nggak semua orang berani mengambil keputusan seperti Pak Wasmo, meng-hire orang-orang di sekitarnya, saudaranya, tetangganya, maupun orang-orang terdekatnya. Mendy dan Besti, kita tanya lagi Pak Wasmo, kira-kira harapan Pak Wasmo ke depan untuk laundry seperti apa? Biar teman-teman juga nggak takut menghadapi krisis yang katanya ada di Amerika, di Inggris, di beberapa Eropa. Indonesia ini bagaimana sih? Seperti Pak Wasmo melihatnya untuk kondisi saat ini. Bagaimana Pak Wasmo dengan krisis yang katanya di dunia lagi gini-gini? Pak Wasmo menyikapi dan menghadapi isu itu seperti apa? Ya kita jalanin aja apa adanya. Orang semua itu ada yang ngatur kok. Kita mah jadi orang nggak, jangan dibikin ribet. Kita yang penting usaha, kita jalanin dengan benar, kejujuran kita terapkan. Insya Allah nggak ada kendala. Ya contohnya kayak kemarin itu 2 tahun yang namanya pandemi, itu kita jalanin. Banyaklah teman-teman saya yang usaha apa aja itu kadang-kadang pada ngeluh, pada datang ngomong begini. Tapi saya walaupun turun pasti ada. Tapi kalau kita jalanin ya insya Allah nggak ada masalah. Dan Pak Wasmo sudah berjalan 2 tahun pandemi itu dengan gemilang Pak Wasmo ya? Iya, masalah apa-apa ya? nggak ada masalah apa-apa. Bahkan saya menambah usaha, ikut korporasi gas sama siput. Itu luar biasa. Sisa-sisa dari duit laundry saya masukin ke situ. Pak Wasmo juga membentuk sebuah korporasi gas tabung 12 kilo dengan saya. Jadi ketika beliau itu punya keuntungan, punya laba, itu tidak digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya konsumtif, tapi beliau akan investasikan lagi. Jadi kemarin kita baru rapat masalah gas, alhamdulillah dari modal awal cuma 150 jutaan ya Pak Wasmo ya? 145 juta untuk modal awal bikin agen gas, sekarang udah berkembang asetnya 2 kali lipatnya. Menarik bukan? Intinya apa? Kalau kita punya untung, jangan semua dipakai untuk kebutuhan konsumtif, tapi pakailah sebagian untuk berinvestasi lagi di bidang yang lain yang masih satu link dengan bisnis yang kita punya. Demikian teman-teman Mendy dan Besti, podcast kita kali ini sungguh luar biasa. Kita belajar dari Pak Wasmo, seorang pedagang minyak keliling yang kemudian membuka usaha laundry dan sekarang beliau menjadi seorang yang sukses di bidang usaha laundry. Kita belajar banyak dari orang-orang seperti Pak Wasmo ini. Kita diskusi banyak dengan orang-orang seperti Pak Wasmo ini. Dari bawah beliau merintis, kemudian jadi pengusaha yang berhasil. Itulah yang harus kita belajar dari orang lain. Orang sukses punya masa lalu. Orang belum sukses punya masa depan. Terus belajar agar terus banyak dapat ilmu, terus praktek agar terus banyak dapat cuan. Pantengin terus
Mentor Laundry Channel. Gaspol!